Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersekutu dengan Tuhan di dalam renungan malam ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita masuk doa epiklese, mohon tuntunan Roh Kudus. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Atas pertolongan dan kasih setia Tuhan, terus kami alami dan rasakan hingga saat ini. Setelah seharian Tuhan bersama-sama dengan kami dalam setiap rencana pekerjaan dan pelayanan kami. Malam ini kami kembali rindu untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasai dan terangilah hati kami, agar firman-Mu dapat kami pahami dan kami mengerti. Kami mohon Roh Kudus dicurahkan bagi kami semua, agar kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Amsal 30 ayat 7 dan 8. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kaya salah, miskin salah. Saudara-saudara, apakah ada di antara Anda yang ingin terus hidup miskin, serba kekurangan, sehingga sulit untuk bisa hidup secara layak? Tentu saja tidak satupun dari kita ingin mengalami hal itu. Kita bekerja dan berdoa agar Tuhan memberkati usaha kita, agar kita bisa mencukupi segala kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Tetapi di sisi lain, gaya hidup penuh kemewahan akan membuat kita menjadi hamba-hamba uang yang terus-menerus berusaha mengeruk keuntungan dengan menghalalkan segala macam cara. Seseorang yang saya kenal dekat menceritakan bagaimana kemewahan sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle di kota-kota besar seperti di ibu kota. Mereka tidak lagi merasa sayang untuk mengeluarkan uang beberapa juta hanya untuk bersenang-senang, makan dan sebagainya hanya dalam waktu kurang dari semalam, tanpa berpikir untuk perlu menolong saudara-saudara manusia yang mungkin untuk sekadar makan sedikit saja sudah sangat sulit. Kalau sudah begini saudara-saudara, kekayaan bisa membuat kita terjerumus menjadi jauh dan sangat jauh dari sang pemberinya sendiri, yaitu Allah. Dan itu tentu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri sudah mengingatkan kepada kita, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah benar kekristenan tidak mengizinkan kita untuk kaya? Tentu saja kita tidak dilarang untuk berhasil mengalami peningkatan dalam banyak hal, termasuk pula di dalamnya berkat materi. Ada banyak janji Tuhan untuk memberikan kepada kita kelimpahan. Lihat janji berkatnya dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Misalnya di sana Tuhan menjanjikan berkat berlimpah ruah kepada semua orang. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Tetapi ada hal yang harus kita ingat, jangan sampai
berkat materi yang diberikan Tuhan kepada kita malah membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan semakin sesat menjalani hidup. Berkat yang diperoleh seharusnya kita pergunakan juga untuk menjadi saluran berkat untuk memberkati orang lain. Kepada kita semua diberikan tugas khusus untuk menjadi terang dan garam. Karenanya segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, seharusnya kita manfaatkan untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dalam surat Paulus kepada Timotius, kita bisa melihat bagaimana penekanan akan hal ini. Paulus secara spesifik menyinggung pesan kepada Timotius untuk mengingatkan jemaat-jemaat kaya. Ia tidak menuntut para orang kaya untuk menyingkirkan harta mereka, tetapi ia meminta Timotius mengingatkan mereka untuk menyikapi kekayaan mereka dengan benar. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Bukannya menjadi kaya dengan menimbun harta di dunia lalu memakainya untuk hal-hal yang jahat, tidak berguna atau sia-sia, tetapi seharusnya justru dipergunakan untuk menolong sesama agar mereka menjadi kaya dalam kebajikan. Dan itulah yang akan berguna bagi kehidupan yang sebenarnya. Paulus tidak sekedar mengingatkan, ia pun sudah memberikan contoh langsung. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik dan berbahagia memberi daripada menerima. Inilah yang seharusnya saudara menjadi pemikiran kita ketika Tuhan menghadirkan kelimpahan berkat-Nya secara materi dalam kehidupan kita. Ketika kita diberkati kekayaan, akan ada banyak godaan yang siap membuat kita menjauh dari Tuhan dan mengancam gagalnya kita untuk menuai janji-janji keselamatannya. Jika kita tidak hati-hati, maka kita bisa terpeleset jatuh ke dalamnya. Itulah sebabnya kita harus benar-benar menyiapkan mental kita dengan baik sejak dini ketika kesuksesan dan kekayaan boleh menghampiri kita. Dalam Amsal kita bisa melihat sebuah doa dari Agun Biryake. 2 hal aku mohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara kekasih di dalam Tuhan, apa relevansi dari itu? Apa tujuan dari itu? Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ayat yang ke-9. Gaya hidup dunia akan selalu cenderung berorientasi kepada kemewahan. Dan kita sebagai pengikut Kristus bukannya dilarang untuk hidup berlimpah. Yang penting adalah apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi kekayaan itu. Apakah kita akan bersyukur dan mempergunakannya untuk membantu orang-orang
yang lemah menjadi terang dan garam di dunia, atau kita malah semakin menjauh dari Tuhan? Itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan kita. Ada banyak jarat yang akan siap merangkap kita bila kita berorientasi kepada kekayaan atau kemauan. Ayat 9 begitu jelas. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika belum mencapai tingkat kemakmuran seperti kita pun tidak boleh kecil hati. Hidup berkecukupan sesungguhnya sudah merupakan berkat tak terhingga dari Tuhan. Seperti apa kata cukup dalam Alkitab? Asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Menurut 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8. Jika kedua hal ini ada pada kita, seharusnya kita sudah bisa bersyukur atas hal tersebut. Dan ingat pula bahwa ibadah yang disertai rasa cukup, disertai ucapan syukur yang sungguh-sungguh akan membawa keuntungan besar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Ketika kita diberkati secara materi, bersyukurlah. Pergunakan itu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Berfungsilah sebagai terang dan garam dunia. Dimanapun posisi kita hari ini, sikap hati yang benar dan membuat kita hidup dalam kebahagiaan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Pakailah berkat Tuhan untuk memberkati orang lain. Amin. Persembahan pujian dari anak Ilvani Inno Pangalodi. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan malam ini. Waktu dan kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami untuk beribadah bersama. Firman-Mu telah kami dengar dan renungkan bersama-sama. Biarlah firman ini terus menjadi kekuatan dan hikmat bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, dalam menikmati berkat-berkat-Mu, menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah tugas panggilan kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan malam hari ini. Berkati umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati seluruh rencana-rencana mereka.
kuatkan, teguhkan iman percaya mereka dalam seluruh pergumulan hidup yang sedang mereka alami. Baik yang bergumul karena kebutuhan hidup setiap hari, bergumul oleh karena sakit penyakit, bergumul oleh karena beban duka cita, bergumul oleh karena sikap dan tindakan orang-orang di sekitar kami yang melukai hati mereka. Berkati kami semua dalam segala pekerjaan-pekerjaan kami, dalam tanggung jawab. Berkati anak-anak kami, berkati orang-orang yang kami kasihi yang jauh terpisah di mana saja berada. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus ada, menuntun memberkati kami senantiasa. Pimpin peliharakan kami Tuhan malam ini, ketika kami beristirahat membaringkan tubuh kami, biarlah damai sejahtera daripada Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan kita malam ini, Tuhan Yesus memberkati.